Selamat pagi teman-teman. Jadi aku akan membahas soal pretest penalaran umum di pertemuan pertama kemarin. Oke, semuanya udah siap ya buat nyimak video ini. Jadi di sini ada soal banyaknya rumah kosong terbengkalai di suatu kampung menyebabkan rumah ditumbuhi oleh tanaman liar. Banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk. Nah, meskipun pengurus kampung itu telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, namun angka penyakit malaria tidak menurun karena banyak nyamuk di kampung tersebut. Oke, nah mari kita runut. Di sini itu ada pernyataan banyak rumah kosong terbengkalai itu menyebabkan tumbuhnya tanaman liar. Nah, jadi tanaman liar itu tumbuh karena banyaknya rumah kosong terbengkalai. Kemudian, akibat dari tumbuhnya tanaman liar itu menyebabkan munculnya si nyamuk ini. Nah, walaupun para warga itu sudah melakukan sosialisasi, akhirnya muncullah penyakit malaria. Itu karena saking banyak nyamuk, jadi malaria ini sudah tidak bisa dicegah lagi. Jadi, manakah pernyataan yang benar? Ayo kita runut satu-satu ya. Yang A, meningkatnya kasus malaria disebabkan oleh banyaknya rumah kosong terbengkalai. Ini sudah sesuai dengan alur berpikir kita yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini disimpan dulu. A disimpan. Kemudian yang B, lebatnya tanaman liar disebabkan oleh kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat oleh pengurus kampung. Di sini tuh nggak ada pernyataan kalau misalkan sosialisasi pola hidup sehat ini nggak tepat ya teman-teman ya. Justru karena jumlah nyamuknya ini terlalu banyak, itu menyebabkan sosialisasi itu tuh kayak udah kayak nggak mempan. Jadi percuma. Nah, yang C, banyaknya nyamuk menyebabkan pengurus kampung melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Nah, di bagian C ini hati-hati terkecoh ya teman-teman. Karena di sini itu ini tidak masuk ke alur berpikir kita. Nah, karena justru karena banyaknya nyamuk itu menyebabkan penyakit malaria. Penyakit malaria tidak menurun. Nah, jadi yang C ini sudah dipastikan salah karena tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di teks. Justru karena banyaknya nyamuk itu penyakit malaria bisa muncul begitu. Nah, kalau yang D, adanya sosialisasi pola hidup sehat menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai. Ini nggak nyambung, jadi udah langsung dibuang aja. Kalau yang E, banyaknya nyamuk di kampung tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Ini nggak sesuai karena kalau dari alur berpikir kita, rumah kosong terbengkalai itu menyebabkan ditumbuhi tanaman liar ya teman-teman ya. Jadi ya udah, itu yang E juga salah, tidak tepat. Gitu. Ayo kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal yang mudah. Jadi teman-teman tinggal fokus ke dua hal aja, yaitu pernyataan bersyarat yang ini apabila dan atlet badminton. Jadi intinya kalau misalkan si atlet badminton ini nggak menang kompetisi daerah, maka atlet badminton ini tidak boleh ikut audisi nasional gitu. Kita langsung aja jump in ke soalnya ya, ke opsinya. Jadi A, atlet badminton ini diharapkan menang dalam kompetisi daerah. Nah, dari awal aja kita udah bisa simpulkan kalau jawaban ini salah. Karena apa? Karena ada kata diharapkannya. Nah, terus yang kedua, yang B, semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Salah ya teman-teman ya, karena ini ada kata semuanya.
Sedangkan kan yang di sini yang diminta itu cuman atlet badminton aja, jadi udah pasti salah. Kalau yang C, para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional meski tidak pernah menang di daerah. Wah, ini udah salah ya. Bahkan ini nggak sesuai sama syarat di awal. Yang D, semua atlet pernah menang dalam kegiatan kompetisi di tingkat daerah. Kecuali para atlet badminton. Salah ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Jawaban yang E tepat gitu teman-teman. Soal nomor 3 ini kita harus menggunakan metode ini. Semua plus sebagian itu hasilnya beberapa. Ini wajib diingat. Ini sudah pasti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat jika ada semua plus bagian hasilnya beberapa. Oke, jadi kita fokus aja ke opsi yang ada beberapanya aja. Kita fokus ke bagian D dan E. Beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, namun tidak bisa membuat teater musikal. Ini salah. Karena justru kalau misalkan mereka mampu membuat lagu, sebagian dari mereka juga mampu bermain teater musikal. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, karena beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Gitu teman-teman. Apakah mudah dipahami? Oke, selanjutnya di soal nomor 4, ini ada soal tentang kegiatan yang terjadi di Pulau A, B, C. Teman-teman mungkin bisa SS dulu ya soalnya sebelum kita bedah. Oke, di Pulau ABC ini ada 3 kegiatan, yaitu festival seni tradisional, pameran lukisan, dan perayaan adat daerah. Nah, jumlah wisatawannya itu kalau dilaksanakan festival seni tradisional itu akan meningkat. Kalau diadakan pameran lukisan, jumlah wisatawannya juga akan meningkat. Sedangkan kalau perayaan adat daerah, jumlah wisatawannya akan sama saja. Ini jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Karena sesuai dengan pernyataan yang diberikan. Kenapa? Kita lihat yang A. Yang A salah karena pameran lukisan diadakan di pulau lain. Sedangkan pembahasannya adalah pulau ABC. Jadi sudah dipastikan A salah. Yang B salah kenapa? Karena jumlah wisatawan akan mengalami penurunan jika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di pulau ABC. Ini salah ya teman-teman. Justru pameran lukisan ini meningkatkan. Yang C salah, kenapa? Karena mengadakan festival seni di tradisional atau pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan di pulau ABC. Ini salah karena ini ada kata-kata pulau lainnya. Yang D salah kenapa? Karena mengadakan perayaan adat meningkatkan. Nah, ini salah karena perayaan adat ini justru jumlah wisatawannya sama aja, nggak meningkatkan. Gitu. Jumlah wisatawan sama ya teman-teman harusnya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. Gitu. Lanjut di soal yang terakhir. Wah, ini lumayan panjang ya pembahasannya, tapi jujur ini gampang. Oke. Ini biar aku kasih trik-triknya ya. Jadi di sini ada pertanyaan 7,79 kurang 87%. Manakah yang paling mendekati? Nah, di sini 87%-nya kita ubah ke desimal dulu. Jadi 7,79 dikurangi 0,87 hasilnya jadi 6,92. Hasilnya jadi segini. Nah, jadi di sini kan pertanyaannya itu kita harus mencari mana yang paling mendekati angka 6,92 kan. Nah, jadi yang harus kalian ingat itu angka yang paling mendekati itu adalah kita harus cari selisih terkecilnya itu gimana. Nah, di sini kita langsung aja bedah yang A. Nah, jadi di tips ini kita itu harus ubah ke bilangan desimal dan
jadikan angka 6 ini bagian dari depan bilangan desimal itu. Jadi kita tulis dulu 6, sekian. Koma sekiannya kita belum tahu berapa karena kita akan memperoleh hasilnya itu jika kita sudah membagi bilangan 5/7 ini. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita harus membagi 5 bagi 7. 5/7 itu sama dengan berapa teman-teman? 0,71. 0,71. Nah, jadi untuk menemukan hasil akhirnya, jadi 6 ditambah 0,71. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 6,71. Nah, ini hasil dari 6/5/7 ya teman-teman ya. Begitu. Jadi teman-teman gak usah ngubah ini ke pecahan biasa dulu, baru teman-teman bagi. Tapi ini teman-teman langsung bisa nyari dengan menjadikan si angka 6 ini bagian depan dari bilangan desimalnya. Begitu. Oke, sudah jelas? Baik. Nah, jadi di sini ada kesalahan menjawab ya, teman-teman ya. Tadi kemarin itu aku ada salah ngasih opsi, mohon maaf. Jadi di sini ada hal yang harus kalian ingat. Bahwa bilangan yang mendekati itu adalah seperti yang aku kasih tahu tadi, adalah bilangan dengan selisih terkecil. Nah, ternyata ada selisih yang lebih kecil lagi nih teman-teman nih, selain 6,71. Ayo coba kita cari yang mendekati. Di antara kelima opsi ini, yang paling mendekati itu adalah E. Yaitu 71/10. Nah, kenapa? Coba kita buktikan ya. Mungkin di sini aku udah nyari, tapi coba kita buktikan aja. Jadi seperti cara di awal tadi ya teman-teman ya. Nah, 1/10. Kalian harus ingat 7-nya ini dijadikan bagian depan dari bilangan desimalnya. Kemudian 1/10 berapa? 1/10 itu hasilnya 0,10. Nah, 7 ditambah 0,10 berapa? 7 dibagi 0,10 itu sama dengan 7,10. Begitu teman-teman. Apakah jelas? Mudah dipahami? Oke, mungkin kita bisa membuktikannya dengan mencari selisih di antara 7,10 dengan 6,92. Ayo kita coba ya bareng-bareng di sini. 7,10 dikurangi 6,92. Jadi di sini 10 dikurangi 10 kurang 2 itu sama dengan 10 kurang 2 itu sama dengan 8. Nah, di sini jadi 11 dikurangi 9. Oke, jadi kita coba buktikan ya teman-teman ya. 7,10 dikurangi 6,92. Berapa nih? 8. Terus ini dikurangi jadi
Hasilnya 0,18 gitu. 0,18 adalah selisih terkecil. Oh my god. Nah, mungkin untuk membuktikan lagi ya, kita coba lihat di opsi nomor satu. Jadi kan kalau opsi nomor satu itu kalau nggak salah dia bilangannya itu 6,71 kita kurangi dengan 6,92. Kita coba buktikan yang opsi A yaitu 6,92 min 6,71. Hasilnya sama dengan 0,21 ya teman-teman. Jadi hasil ini tidak lebih kecil dari selisih dari 7,10 kurang 6,92 ini. Gitu. Baik, apakah mudah dipahami? Mungkin buat teman-teman yang sudah paham atau yang belum paham, sudah paham tapi masih pengen nanya gitu, masih penasaran. Nah, tapi kalau misalkan ada yang belum paham juga nggak apa-apa, kontak aku aja secara langsung. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar.